Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuga Hari Laksono di dalam English Presentations. Dalam kesempatan part yang kedua ini, kita akan membahas tentang audience analysis. Nah, berikut adalah outline atau garis besar untuk video kita kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang why conduct an audience analysis. Jadi, mengapa kita perlu melakukan analisis audience. Yang kedua, kita akan berdiskusi nantinya tentang steps of audience analysis. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita perlukan di dalam menganalisis audiens kita. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang tips and recommendations. Okay, we will start from the first part. This is why conduct an audience analysis. Jadi mengapa kita perlu melakukan analisis terhadap audiens? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan mengapa kita perlu melakukan analisis terhadap audiens kita, di dalam setiap pembicaraan apapun, bahkan dalam kesempatan yang formal ketika kita bertemu dengan orang atau sekelompok orang, tentunya kita ingin pembicaraan kita itu nyambung dengan mereka. Jadi apa yang kita sampaikan, pesan-pesannya nyampe kepada mereka. Jangan sampai setelah kita melakukan ngobrol ke sana kemari, ternyata pesan kita tidak ditangkap. Nah, ini kan terjadi nanti ada miskomunikasi dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk melakukan audience analysis agar lawan bicara yang hendak kita sampaikan, beberapa informasi dari kita itu betul-betul menangkap pesannya. Kemudian berikutnya adalah bisa memahami apa yang kita inginkan dan seterusnya, ya. Nah, an audience analysis will, yang pertama itu adalah inform the designs of materials, message and media selection. Jadi menganalisis peserta itu nanti akan memberikan informasi, ya, kepada kita mengenai yang pertama adalah the designs of materials. Jadi materi nanti apa yang akan kita desain kepada mereka, yang akan kita buat untuk mereka, apakah sesuai dengan mereka atau tidak, ya. Yang kedua adalah message-nya. Jadi message itu adalah pesan-pesan nanti yang akan kita sampaikan, ya, serangkaian informasi yang ingin mereka dapatkan dan ingin kita berikan kepada mereka. Nah, ini harus nyampe tentu saja. Jadi jangan sampai ada gap di sana, ada jurang yang cukup jauh sehingga yang terjadi adalah mereka bosan dengan apa yang kita sampaikan, atau bahkan dengan kebosanan itu bisa jadi mereka nanti rame sendiri, berbicara sendiri dengan teman-temannya, atau malah tertidur dan seterusnya, ya. Nah, next adalah media selection. Jadi media apa nanti yang ingin kita tampilkan untuk mereka, apakah dengan menggunakan alat peraga, apakah cukup dengan mic saja tanpa adanya media presentasi atau yang lain-lain. Nah, ini sangat menentukan bagaimana nanti kita akan berbicara di hadapan mereka. Nah, oleh karenanya audience analysis ini itu nanti akan establish a clear, detailed and realistic picture of the audience, ya. Jadi akan membuat satu gambaran yang clear, yang detail, yang realistis mengenai gambaran dari peserta kita, ya. Jadi ini nanti penting untuk menjadi bekal kita sebelum kita menyampaikan serangkaian informasi kepada mereka. Bagaimana cara kita menyampaikan, apakah perlu menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, apakah bahasa-bahasa guyonan, bahasa-bahasa yang awam, atau yang
lain-lain. Jadi di sini kita akan mendapatkan nanti gambaran dari peserta kita. Oke, langkah yang berikutnya setelah kita mengetahui arti penting dari audience analysis, step 2 we will discuss about the steps of audience analysis, bagaimana langkah-langkah untuk bisa melakukan analisis terhadap audiens kita. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi beberapa step. Jadi ada step 1, step 2, and step 3. Yang pertama kita akan melihat step 1 before the speech. Jadi sebelum kita berbicara atau sebelum kita presentasi, perlu bagi kita untuk mendapatkan gambaran ya yang clear, yang detail mengenai audiens kita ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa mendapatkan gambaran semacam itu dan apa saja informasi yang kita perlukan dari mereka. Nah, kita bisa melihat dari tabel berikut ya. Jadi di sini kita melihat ada factors, jadi ada faktor-faktor yang perlu kita gali dari audiens kita. Kemudian dari faktor-faktor tadi kita memiliki points ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita cermati ya untuk bisa mendapatkan tadi audiens yang tepat ya. Nah, di factors ini, jadi di faktor-faktor ini yang pertama yang perlu kita lihat adalah tentang socio-demographic ya. Jadi socio-demographic ini dia memiliki beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah sex or gender. Jadi mengenai jenis kelamin, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, lebih banyak mana nanti audiens kita itu, karena antara laki-laki dengan perempuan ini terkadang memiliki berbeda ya di dalam penerimaan ya. Ada yang mungkin senang guyon, ada yang tidak. Di antara laki-laki dan perempuan itu memiliki ketertarikan yang berbeda. Nah, ini perlu untuk mendapatkan perhatian kita ya. Nah, next adalah age range ya. Jadi bagaimana rentangan usia mereka. Nah, bisa jadi yang kita sampaikan nanti adalah ya termasuk anak-anak atau kemudian para remaja atau kemudian orang dewasa. Nah, ini perlu untuk kita petakan ya, sehingga yang dominan yang mana itu nanti menjadi bekal bagi kita untuk bisa menempatkan mereka ya di dalam arah pembicaraan kita. Nah, next adalah education. Jadi mengenai pendidikan mereka ya, education level di sini. Bagaimana tingkat pendidikan mereka, bahkan mereka ini tergolong orang-orang yang awam, orang-orang yang pendidikannya itu rendah begitu ya. Misalnya mereka tergolong mungkin tidak banyak mengenyam dunia pendidikan, katakanlah begitu. Atau kemudian tingkatnya adalah S1, S2, S3 atau kemudian siswa. Nah, ini penting untuk kita lihat bagaimana tingkat dari pendidikan mereka, karena itu akan berpengaruh terhadap pilihan bahasa yang akan kita gunakan ya. Nah, berikutnya adalah tentang job type, jadi tipe-tipe pekerjaan mereka, karena ini pun juga akan melihat nantinya itu terkait dengan interest mereka ya, ketertarikan mereka untuk bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa jadi religion ya, adalah agama mereka ya. Jadi ini nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang sosiodemografi. Kemudian occupation ya, pekerjaan juga ya. Nah, berikutnya adalah geographic yang terdiri dari region, district, city, and urban. Jadi bagaimana mereka tinggal ya, di wilayah mana mereka tinggal, apakah di kota, apakah di desa, atau mereka datang mungkin dari luar negeri dan seterusnya. Nah, karena ini akan memberikan treatment yang berbeda ya, untuk bisa mereka terima semacam mungkin joke-joke atau guyonan-guyonan yang ada di daerah mereka itu kadang berbeda dengan yang di tempat kita, atau mungkin ada bahasa kadang-kadang yang menyinggung mereka, yang di sebagian yang lain itu malah justru membuat sesuatu yang dijadikan sebagai guyonan. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak salah ngomong nanti ya di hadapan audiens kita.
Nah, berikutnya adalah psychographic. Jadi ini tentang needs or concern. Jadi bagaimana kebutuhan mereka dan concern mereka. Berikutnya adalah tentang hope and aspiration. Jadi bagaimana harapan dan aspirasi mereka. Jadi ketika mereka mendengarkan kita itu apa sih yang ingin diharapkan ya setelah mereka mendengarkan informasi dari kita. Kemudian values ya, nilai, interest, bagaimana ketertarikan mereka, kemudian aktivitas mereka, attitudes and opinions, and lifestyle ya. Jadi ini semua harus betul-betul kita bisa dapatkan sebelum kita berbicara dengan mereka, agar apa tadi, informasi yang ingin kita bawa itu menjadi menarik ya ketika ada di forum. Jadi jangan sampai nanti forumnya itu membosankan, tidak bisa diterima gara-gara apa, interestnya mungkin berbeda, activities yang mereka miliki dengan activities yang kita punya itu mungkin berbeda. Kemudian attitudes, bagaimana perilaku mereka dan bagaimana opinion, lifestyle-nya mereka tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini perlu untuk kita gali. Nah, di antara faktor-faktor yang lain itu yang terakhir adalah communication channel. Jadi bagaimana channel dari komunikasi mereka itu bisa jadi mereka itu aktif di komunitas apa ya, ada community di sana. Kemudian ada media nanti yang biasa mereka akses, apakah televisi, apakah radio, ataukah internet atau media-media yang lain. Karena nanti kalau kita misalnya mencontohkan televisi, sementara mereka ini jarang melihat televisi, kan aneh, nanti mereka akan berpikir ngomong apa ini, sementara mereka tidak pernah menonton televisi misalnya. Nah, tapi kalau kita mengetahui betul bagaimana mereka itu berkomunitas dan media apa yang sering mereka akses, itu akan memudahkan kita untuk apa, harapannya nyambung ya informasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Nah, berikutnya adalah step 2 ya, during the speech. Jadi selama kita bicara di forum ya, bicara di tempat presentasi, nah apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah attention. Jadi bagaimana perhatian mereka kepada kita ya. Apakah mereka bosan? Apakah mereka mendengarkan? Apakah mereka antusias? Ataukah malah mereka itu ngomong sendiri dengan sesama peserta? Itu harus kita perhatikan, karena itu akan menjadi pertanda bahwa presentasi kita itu diterima mereka atau tidak ya. Nah, berikutnya adalah understanding, bagaimana pemahaman mereka. Nah, ini nanti bisa kita uji melalui apa, pertanyaan-pertanyaan, apakah mereka masih bersama kita atau tidak ya. Itu harus ada interaksi di dalam presentasi, karena untuk mengetahui mereka berinteraksi dengan kita atau tidak itu kan harus ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka, entah berupa pertanyaan, entah berupa perhatian yang ingin kita raih dan lain-lain ya. Jadi metode-metode semacam itu perlu kita lakukan ya. Untuk apa? Mengetahui apakah mereka benar-benar paham atau tidak. Kalau kelihatan mereka itu bingung, mengernyitkan dahi misalnya, atau kemudian tolak-toleh kanan kiri, bisa jadi mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi nanti kita menyampaikannya dalam bahasa Inggris ya, tentu ini harus diperhatikan ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang acceptance. Jadi bagaimana penerimaan mereka? Apakah mereka sangat senang dengan kehadiran kita? Mereka sangat semangat dengan kehadiran kita, atau di awal kali kita bertemu dengan mereka dan selama kita menyampaikan materi kita itu mereka malah tidak enjoy ya dengan kehadiran kita. Itu adalah acceptance. Nah, ini penting untuk kita lihat. Berarti ada yang salah nih, misalnya kalau sampai mereka itu rame sendiri, kalau mereka itu misalnya tidur-tiduran dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita lihat di dalam saat kita berbicara ya dengan audiens kita. Nah, next step 3 after the speech ya. Jadi setelah kita berbicara dengan mereka, tentu kita ingin melihat ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah short term, yang berikutnya adalah long term. Jadi mengenai jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Jadi maksudnya di sini itu bagaimana kita memanage komunikasi ya, mengatur
sebuah komunikasi dengan audiens kita dalam jangka pendek itu apa? Ada keterikatan ya dengan mereka. Setelah kita sampaikan materi, kita tanya bisa jadi kepada mereka itu bagaimana materinya, paham atau tidak, adakah pertanyaan dan seterusnya. Itu adalah untuk melihat bagaimana reaksi mereka ya kepada kita tentang materi yang sudah kita sampaikan ya. Jadi dari situ nanti kita bisa lanjutkan kepada yang berikutnya. Hubungan itu tidak sampai di situ dengan long term. Misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita misalnya memberikan nomor HP kita, nomor email kita, kemudian apapun media yang kita punya agar mereka terus bisa berkomunikasi dengan kita. Harapannya apa? Setelah kita berbicara tadi itu, kita akan memiliki koneksi ya, hubungan dengan mereka, tidak hanya sekedar di forum, tetapi pasca forum pun dan seterusnya mungkin kita akan memiliki banyak teman ya, banyak relasi dan seterusnya. Jadi di situ kemudian step-step dari audience analysis perlu kita lakukan ya. Oke, yang terakhir adalah tips and recommendations. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara kita melakukan audience analysis yang tepat, yang pertama adalah put yourself in the audience shoes ya. Jadi maksudnya di sini adalah letakkan dirimu itu di sepatunya audiens. Itu maksudnya adalah ini ya. Jadi untuk menempatkan bagaimana ketika kita berada di posisi mereka, ketika nanti kita akan mendapatkan sesuatu dari pembicara gitu ya. Nah itu nanti akan bisa kemudian menjadi cerminan ya. Kira-kira nanti kalau saya mendapatkan informasi seperti ini, masuk enggak? Kira-kira nanti kalau saya mendapatkan gambaran kayak gini, seneng enggak? Nah seperti itu. Jadi di situ tadi tujuannya untuk apa? To truly understand what audience know, think and feel, set aside assumptions and preconceived notions. Jadi untuk itulah tujuannya. Jadi untuk benar-benar mendapatkan pemahaman gitu ya, mengenai apa yang ingin audiens ketahui, yang mereka pikirkan, mereka rasakan dan seterusnya. Nah dari situ kemudian kita bisa mengasumsikan ya berbagai macam hal yang nanti akan kita sampaikan kepada mereka. Nah berikutnya adalah find other ways to gather information. Jadi carilah cara-cara yang lain untuk mendapatkan informasi. Ya bisa jadi dengan observation, sampling, and general research ya. Jadi ini untuk melakukan penelitian. Kira-kira kalau pendengarnya itu adalah kalangan remaja gitu ya, apa saja yang mereka perlukan. Jadi kita observasi ya, kita lakukan sampling dan general research yang lain. Nah jadi setelah itu kita punyalah nanti gambaran yang cukup terhadap audiens kita. Selanjutnya nanti akan bisa kita pilih, nanti kalau saya bikin PowerPoint itu bagusnya yang seperti apa, sehingga benar-benar menarik perhatian mereka ya. Jadi jangan sampai wow tahu kayak begitu dan seterusnya. Atau kemudian kita berikan joke-joke yang benar-benar mereka minati ya. Jadi jangan sampai joke-nya itu nanti kering gitu ya, garing gitu. Nanti itu malah membuat mereka ini semakin sebal dengan kita. Oke, jadi seperti itulah yang kemudian perlu kita perhatikan dalam audience analysis. Nah berikutnya adalah menjadi tugas kita ya untuk bisa peka, untuk benar-benar mendalami betul siapa yang nanti akan kita ajak bicara. Oke, selamat untuk melakukan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.